bulan yang lalu itu sangat terkenal sampai di TikTok. Lagu yang mana itu? Mariati, Mariatun, Marianto, Maria AA. Itu itu. kan kalau kita sebagai orang sakel Katolik, wah ini kurang ajar nih. Podcast cek, Bintelan Podcast, always Bintelan, everywhere you are, everywhere you are. Oke, pada kali ini bertemu lagi kita berdiskusi tentang devosi. Ini tema yang agak berat di devosi. Perkenalan dulu, saya Pak Bimo. Ya, kemudian ada narasumber kita, yaitu Bruder Andreas Eko Susanto FIC SPD dan Ibu Tuti. Oke, Bernardian, untuk masalah ini seperti apa devosi, terus apa sih kok kita sering nih dengar-dengar devosi di pelajaran agama atau sering kali kita di gereja, kita bingung. Termasuk saya nih, Bruder, Bu Tuti. Devosi itu apa? Nah, supaya kita bisa tahu lebih detailnya, lebih jelasnya, ini ada narasumber Bruder Eko sebagai biarawan berjubah. Meskipun yang berjubah tidak semua bruder atau biarawan. Batman itu berjubah tapi juga hero. Nah, ini Bruder ini hero bagi kemanusiaan. Terus Bu Tuti ini dari liturgi TK. Nah, ini dari Bruder dulu ini. Buat Bruder dulu pertanyaan buat Bruder ini. Bruder, devosi itu apa toh, Bruder? Devosi itu kalau dari bahasa Latin itu devotio atau bahasa Inggrisnya itu devotion, pembaktian diri. Jadi persembahan diri kepada sesuatu. Nah, kalau di sini terkait dengan sikap religius berarti adalah pembaktian diri kepada Tuhan sendiri atau kepada Allah. Itu devosi. Jadi membaktikan diri, menghormati secara khusus kepada Allah lewat perantara ataupun nanti melalui sarana-sarana yang ada, seperti itu. Nah, itu tentang arti makna devosi ya, Bro, dari sisi pengetahuan. Nah, terus kalau dari agama, Katolik nih khususnya kita, sekolah kita berlandaskan spiritualitas Katolik. Ada beberapa devosi toh, Bro, yang kita kenal. Ada banyak devosi. Tergantung. Kalau devosi itu ada, kalau kepada Bunda Maria saja itu ada banyak. Devosi kepada Bunda Maria itu ada kepada hati Bunda Maria, kepada Bunda Maria sendiri itu lewat rosario, ada novena, lalu ada novena 3 kali Salam Maria, ada novena yang lain. Jadi sebenarnya dalam gereja Katolik itu sangat kaya terkait dengan devosi. Lalu ada devosi kepada Yesus, itu ada devosi kepada hati kudus Yesus, kepada Yesus yang Maha Rahim dan sebagainya. Lalu kalau devosi kepada Santo Yusuf juga ada. Jadi sangat kaya kalau terkait dengan berbicara soal devosi dalam gereja Katolik. Nanti Pak Bimo bisa tahu, atau Pak Bimo sendiri sudah pernah mengalami atau menghidupi devosi kepada siapa, salah satu tokoh-tokoh orang-orang kudus dalam gereja Katolik pasti pernah mengalami hal itu. Kalau saya sih yang paling sering dengar ya devosi pada 3 Salam Maria, dan doa-doa yang populer bagi saya sih. Terus kalau sekolah kita ini kalau setiap 1 bulan sekali itu kan adorasi nih, sama anak-anak kita ajak ke gereja adorasi di depan sakramen hati kudus, sakramen Maha Kudus yang diletakkan di altar itu kita doa. Nah, itu termasuk devosi tidak? Salah satu devosi. Artinya kan kita penghormatan atau penyembahan kepada tadi sesuatu melalui perantara tadi kepada tubuh Kristus yang ada di monstran itu kan. Ya, itu juga salah satu bentuk devosi juga. Oke, terima kasih, Bruder. Tuti, ya. Rodok. Pak Bimo. Tadi Bruder menyebutkan, termasuk saya nih yang paling familiar itu kan devosi kepada Salam Maria. Salam Maria. Bunda Maria. Biru.
devosi kepada Bunda Maria. Bunda atau ibu ya sama saja. Iya. Bunda, ibu, mama, Mama Maria, Mama Mariati, Mama Mariati ya beda. Itu mamahnya ini Ian tuh. Nah, Bu Tuti, Iya. kalau devosi kepada Bunda Maria itu maksudnya bagaimana, Bu Tuti? Kalau tadi Buder sudah menjelaskan tentang devosi, nah ini untuk devosi Bunda Maria. Devosi Maria itu sikap penyerahan diri kita, ya, kepada Bunda Maria, tetapi dengan sepenuh hati. Nah, tapi sikap ini juga disertai dengan keyakinan bahwa Bunda Maria akan menghantarkan kita mungkin doa-doa kita, apa yang akan kita sampaikan kepada Bunda Maria. Bunda Maria akan menyampaikan tentunya kepada putranya yang satu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kebijaksanaan Ilahi, Pak Bimo, begitu. Oh, berarti bisa kita nih sama Bunda Maria, wih, ini anakku ini. Ya, toh? Gitu, Jeng. Kalau anakku minta, kalau aku nggak bisa mengabulkan, ya tak kasihkan ke suamiku biasanya. Ya, toh? Kalau ibu-ibu tuh. Berarti kalau Bunda Maria berarti saya sampaikan ke anakku. Ya, kebetulan punya kuasa terhadap kehidupan kita. Iya, betul. Nah ini Buder nih, Buder FIC ini kan berlindung pada Bunda Maria, Buder. Betul. Nah, kenapa toh, Buder? Kita itu berdevosi kepada Bunda Maria, termasuk para Buder FIC ini. Kenapa kok Bunda Maria ini yang dijadikan tokoh dalam menjalani kehidupan berbiarawan? Mengapa Bunda Maria itu juga bukan suatu kebetulan ya. Jadi kalau kita ingin berdevosi kepada salah satu bentuk devosi, entah itu kepada Yesus, kepada Maria, kepada Yusuf, itu bukan soal suatu kebetulan, tapi soal soal hati, soal rasa ya, soal rasa. Jadi wah, aku tuh seretnya, saya tuh dekatnya, saya tuh intimnya, akrabnya itu dengan Maria. Misalkan seperti inilah Pak Bimo, kalau di dalam pergaulan kan pasti Pak Bimo akrab dengan salah satu guru, pasti akan lebih banyak curhat, lebih banyak bercerita pada orang yang akrab dengan kita. Itu salah satu juga bentuk mengapa kok kita para Buder itu berdevosi ataupun berlindung di bawah naungan Bunda Maria yang terkandung tak bernoda. Karena ada pengalaman spiritual para pendiri, ada Monsinyur Rutten dan Buder Bernardus, itu kan pendiri Buder-Buder FIC. Tentu anak-anak pernah belajar tentang Buder Bernardus dan Monsinyur Rutten kalau di pelajaran panguduluran ya. Jadi artinya dalam awal-awal pendirian kongregasi, Monsinyur Rutten itu banyak berdoa kepada Bunda Maria, dan disitulah dia mendapatkan pertolongan yang istimewa. Segala sesuatu yang direncanakan dan niat-niat baiknya itu selalu terwujud karena apa? Karena berkat pertolongan Bunda Maria. Bukan pertama-tama Bunda Maria yang mengabulkan, tadi kan disampaikan kan. Iya. Tapi Bunda Maria itu kan juga mempunyai kedekatan nih sama Yesus. Nah, anaknya, tetapi di sisi lain juga Yesus sebagai putra Allah atau Tuhan sendiri. Artinya kalau orang dekat kan lebih mudah untuk menyampaikan. Jadi tidak sungkan atau misalkan aja lah kalau anak-anak misalkan akrab dengan bapaknya, tapi nggak berani menyampaikan dengan ibunya, pasti akan meminta sesuatu kepada ayahnya dan minta pasti akan dikabulkan. Nah, itu yang menjadi semangat ataupun menjadi salah satu dasar mengapa kita berlindung di bawah Bunda Maria yang terkandung tak bernoda. Artinya ada kedekatan. Kita kalau dekat kan rasanya itu ingin berbagi pengalaman apa adanya, tidak ditutupi. Iya, betul itu. Merasa dekat, bercerita yang kita dekati dan kita ajak bercerita tadi sebagai untuk mengantarkan kepada Tuhan. Oke, itu ya benar. Terus ini Bu Tuti, ini adakah pengalaman mistis, atau pengalaman mistis itu pengalaman yang mengetuk hati Bu Tuti tentang kepercayaan Bu Tuti terhadap Bunda Maria dalam apa sesudah? Baik, mungkin akan sharing pengalaman ya. Oke, boleh. Pernah suatu ketika, ini tanggal 8 bulan 8 tahun 2008. Tanggal yang naas bagi Pak Bimo dan Buder itu tanggal cantik. 888. Itu saya masuk rumah sakit. Nah, karena kunjung Bu ya. Bukan. Besuk atau apa? Bagi saya sakit dan sehat adalah anugerah ya. Waktu itu saya diberi anugerah sakit hepatitis B. Nah, suatu ketika saya di rumah sakit Elizabeth itu
melihat sebuah patung Bunda Maria itu. Saya datang ke situ diantar dengan suami. Nggak tahu ada sekelibat gitu ada tulisan sembuh, sembuh dan sembuh. Maka dari itu, dari tahun itu 2008 saya karena rumah saya di Jogja, ketika ke Jogja pasti saya mampir di Gua Maria Jatiningsih. Jatiningsih. Iya, itulah senjata saya Bunda Maria itu, dan sampai sekarang dari tahun 2008 sampai tahun 2021, puji Tuhan, anugerah kesehatan dan belum pernah saya namanya restitusi ya Bruder ya. Ngijolke duit. Iya. Sampai saat ini puji Tuhan Bruder, mohon saya tidak pernah. Puji Tuhan ya, Iya, Bu, ya. puji Tuhan itu. Terus yang kedua, kecuali ini devosi tapi tidak ke Bunda Maria, Santo Yudas Tadius Bruder. Santo Yudas Tadius. Santo Yudas Tadius. Itu pengalaman yang kedua. Sharing ini sebetulnya apa ya? Juga anugerah juga. Suatu sore saya dititipin laptop dari TK Servasius untuk diinstal ulangkan, minta tolong untuk diinstal ulangkan. Tapi sore itu nuwun sewu, saya pergi ke Johar, tidak sombong itu mampir ke toko emas begitu Bruder. Tas yang berisi laptop itu saya taruh di apa itu kaca itu namanya? Etalase. Dilalah. Nasib saya lupa Bruder. Saya pulang sampai rumah 5:30. Begitu dek, ada apa Tik? Suami ini laptop ketinggalan di toko emas. Langsung saya samperin sama suami, ternyata sudah nggak ada. Tidak ada. Terus? Langsung malamnya Pak, Bruder. Saya bersama suami berdoa, itu langsung kok saya terngiang dengan Santo Yudas Tadius. Itu juga devosi ya Bruder. Saya mendoakan 1 kali itu doa Santo Yudas Tadius, novena itu ya. Ini keringat dingin keluar semua paginya. Sampai di Bernardus itu belum lama Pak. Ini sampai masih merinding. Pengalaman Iya. Yang Tuhan. Yang punya toko emas itu memang Chinese-nya itu setiap hari, setiap pagi berdoa di gereja katedral waktu sebelum pandemi. Lalu itu datang ke sekolah. Pasti ini ibu guru yang kehilangan Pemilik tokonya. Pemilik tokonya langsung datang ke Sekolah. Bernardus. Puji Tuhan, ya ampun. Ini saya sudah apa namanya? Padahal udah nyerah itu ya. Bu? Sudah nyerah, Wah, pasti ini sudah ganti, hilang. ini Iya. pasti ganti nih. Ini pasti ganti, tapi suami sudah menenangkan, ora popoti sesok diganti. Nah, itu 2 pengalaman hidup saya yang yang saya rasakan selama saya mengemban tugas di Bernardus ini. Sebelumnya di Vincentius. Wah, luar biasa. Mukjizat itu pasti ada Pak. Oke. Terima kasih. Ini pengalaman Bu Pengalaman Tuti hidup, iya, terhadap betul. Bunda Maria. Bu Tuti itu luar biasa. Sakit berkat, kehilangan laptop anugerah. Betul. Ngeri dong, sulit dong Bu itu Bu. Terus ketika kehilangan tadi sama Santo Yudas Tadius saya Iya betul. kehilangan. Iya. Oke, berarti bagi teman-teman nih yang misalkan kalau kehilangan pacar, doakan saja dengan Santo Tadius. Siapa Yudas tahu Tadius. pacarnya ketemu lagi kayak Bu Tuti tadi. Bener nggak boleh nih. Jangan Bruder. Mohon jangan Bruder. Tadi Bu Tuti ini, Bu Tuti tadi kan bercerita setelah melihat patung Bunda Maria dengan tulisan sembuh-sembuh. Iya, sembuh 3 kali. Sembuh nih. Antara dokter dan Tuhan itu kan bekerja sama nih berarti kan. Nah, terus ini Buder, pertanyaan buat Buder nih. Kita ini kan ke Gua Maria,
itu kan ketemu patung ya, patung Bunda Maria. Ada patung Yesus, kemudian ya jelas ada patung Bunda Maria. Patung ya ini dia. Ya. Terus kita berdoa di situ. Patung itu berarti kan bisa orang lain menyebut berhala. Bahkan ada orang yang menyebut, wah itu menyembah berhala itu. Nah, bagi kita nih, bagi orang-orang Katolik yang mengimani devosi Salamari Bunda Maria. Nah, itu kira-kira gambaran yang pas tuh kayak apa tuh? Baik, seringkali kalau di dalam gereja Katolik itu istilah patung itu kadang jarang digunakan, Ya. tapi arca. Karena kalau Arca. patung itu bisa patung kerbau, patung monyet, itu kan patung ikan, itu kan patung. Tapi kalau arca biasanya merujuk pada benda-benda rohani, patung orang, arca orang kudus. Itu. Biasanya kalau seringkali yang digunakan dalam gereja Katolik yang resmi itu arca. Arca. Lalu berbicara soal itu dosa itu menyembah berhala itu musyrik atau bagaimana, itu tergantung iman, tergantung iman. Sederhananya seperti ini. Mungkin Pak Bima atau Bu Tuti, nyuwun sewu, ada keluarganya yang sudah meninggal mungkin. Ada. Iya. Bapak. Nah, Bapak Ibu Bapak Ibu sudah meninggal. Di rumah ada foto yang terpajang. ada. Kenapa kok dipajang, Bu? Karena untuk ini mengenang satu. Untuk ketika berdoa selalu mendoakan. Lalu apa Kalau Pak Bima? yang lain? Kalau saya itu kan kadang rasa kangen ada tuh. Setidaknya kalau kangen melihat foto. Meskipun setelah melihat foto jadi nangis deh. Ingat dulu-dulunya, tapi ya tetap saya pasang di situ biar meskipun itu membuat saya menangis. Saya pasang foto bapak. Artinya supaya kita mengalami perjumpaan lagi, supaya kita bisa mengalami lagi apa yang sudah pernah ada kan ya Pak ya. Sama seperti ketika kita meletakkan arca Bunda Maria, Yesus, lalu di atas atau di dinding-dinding ada patung gambar-gambar orang kudus, itu sama seperti itu. Artinya apa? Kita secara nyata, secara fisik tidak pernah berjumpa dengan Bunda Maria ataupun bertemu dengan Yesus, kecuali yang mendapatkan anugerah ataupun mujizat ya perjumpaan dengan orang-orang kudus itu. Itu seperti tadi, kalau kita ada orang tua kita yang sudah meninggal itu kan, ketika saya melihat itu membayangkan menghadirkan kembali sosok itu, seolah itu kan hadir kan. Terus membangun keintiman lagi, relasi yang akrab dengan siapa yang kita hadapi. Termasuk kalau kita pergi ke Gua Maria, itu kan kita berdoa kepada Bunda Maria, bukan pertama-tama ingin dikabulkan doanya oleh Bunda Maria seperti tadi di awal tadi kan. Ya. Bunda Maria itu hanya sebagai perantara. Istilahnya kalau dalam toko online itu kan kurirnya. Nah, kurirnya kita beli lalu ada yang ngantar sampai kepada kita lagi. Nah, itu seperti itu. Jadi itu bukan hal yang musyrik, tapi itu berbeda ya soal pemahaman agama yang lain, monggo, tapi dalam gereja Katolik itu bukan sesuatu yang musyrik, bukan sesuatu yang berdosa, dan itu bukan suatu penyembahan berhala, tetapi itu sebagai sarana bagi orang Katolik untuk mengalami kedekatan, keakraban dengan siapa yang kita lihat. Kalau dengan Bunda Maria berarti kita ingin dekat kepada Bunda Maria. Kalau di situ ada gambar Yesus ya kita ingin berdekat dengan Yesus atau mengalami kasih Yesus yang rasanya itu nyata. Yesus itu ganteng ya. Yesus itu gagah ya. Yesus itu murah hati ya. Yesus itu gembala yang baik. Maka ada gambar Yesus memanggul domba. Nah, itu kan artinya dalam kitab suci kan kalau gambar Yesus memanggul Yesus itu adalah gembala yang baik. Kalau gembala kan pasti punya kambing atau domba. Nah, pasti kan ada gambarnya. Itu untuk membangun imajinasi, membangun relasi yang intim dengan siapa yang kita lihat itu tadi. Itu bukan dosa lah ya. Bukan patung ya, Dr. ya. Bukan. Arca ini, Arca. arca terus, dan itu sebagai sarana kita untuk mengingat kembali, membangun kedekatan. Oke. Berarti masang foto enggak masalah ya, Dr. ya? Nggak masalah. Termasuk dompet itu diisi foto enggak masalah. Ada kan, kalau mungkin ada teman-teman atau anak-anak atau mungkin bapak ibu guru ada yang dompetnya diselipi dengan gambar orang kudus, atau bahkan di tasnya itu ada yang tidak pernah tertinggal rosario, itu pasti ada. Karena apa? Itu tadi soal devosi, soal keintiman kita. Kalau di tempat saya itu kan ada biasa Yesus, gambar Yesus yang kecil tak potong lalu masukkan dompet diselipkan itu. Itu karena apa? Ketika kita nanti kalau harapannya kan tidak hilang ya, dompet tidak hilang, ataupun nanti kalau kita pas buka mau uang, mau jajan atau mau untuk beli apa, Ingat kita Tuhan. ingat ya, wah saya tidak bisa Jangan jajan. boros. Atau pas kolektor nih, kolektor. Wah, masuk kolektor 2000 nih. Nah, Iya. gitu. Jadi itu
Beda dengan sebenarnya kita, soal pemaknaan Pak ya. Iya. Peran penting orang kudus dalam hidup kita itu seperti itu, mengingatkan kalau kita ingin berbuat sesuatu yang tidak benar, tidak baik, kita diingatkan kembali, kamu jangan seperti itu. Ingat perjuangan orang-orang kudus itu mati demi kerajaan Allah. Masa kita sudah dijanjikan kerajaan Allah tapi menyia-nyiakan hidup kita dengan tidak baik, kan seperti itu. Oke, udah. Berarti ini tentang bukan patung tapi arca, Arca. kemudian foto-foto. Bu Tuti ada enggak tuh? Dompetnya ada fotonya enggak? Waduh, kebetulan nggak ada Pak. Pak Harti ada enggak? Jangan-jangan ada foto-foto mantan. Terus di rumah dipasang foto mantan-mantan. Jadi tulisannya foto barisan para mantan. Oke, betul. Terima kasih, betul. Nah, tadi ada yang betul yang menyampaikan. Ada beberapa orang yang di tasnya itu ada rosario, entah kadang kalung. Nah, itu kan Bunda suci. nah, bentuk devosi terhadap Bunda Maria juga. Doa rosario. Nah, ini udah. Ini banyak yang tidak tahu termasuk saya. Kenapa kok dalam rosario itu manik-maniknya banyak dan setiap salam Maria itu kok didoakan 10 kali, 10 kali lagi, 10 kali lagi sampai 5 kali. Kok kenapa kok tidak hanya 10 kali aja deh atau 2 kali aja deh kan cukup, sama doanya doa salam Maria. Nah, itu kenapa tuh kira-kira itu tujuannya apa? Kenapa tujuannya apa? Wah ini ya berat ini kalau ditanya. Mungkin karena peristiwanya 5 itu ya benar ya. Sebenarnya bukan soal peristiwanya 5 ataupun di dalam kitab suci kan tidak dijelaskan. Belum Dan tidak pernah. ada kalau salam Maria peristiwa sedih itu harus ada 5, enggak kan? Tapi itu soal tadi soal gereja Katolik itu ada namanya dogma, ada aturan, ada ajaran gereja yang resmi. Lalu sebenarnya kan bukan soal jumlahnya, tapi sebenarnya kan soal durasi juga. Kalau misalkan salam Maria itu ada buahnya, wah yo, waktunya juga nanti akan panjang, lalu kita akan capek, malah justru tidak mengalami sesuatu nilai yang penting dalam rosario itu. Lalu kalau di rosario itu kan dibagi menjadi 4 peristiwa kan ya, ada sedih, ada gembira, ada mulia, lalu yang terakhir itu ada peristiwa terang yang belum lama ini disahkan oleh gereja Katolik, peristiwa terang. Jadi peristiwa-peristiwa itu untuk menggambarkan, untuk menghidupkan kembali sejarah dalam sejarah iman kita dalam kitab suci itu diulang kembali. Lalu dalam rosario itu kan ada manik-manik 10 tuh. Itu kan rosario itu kan rosa itu kan mawar, untayan mawar yang diulang-ulang. Ros dari bahasa Inggrisnya ros. Kalau bahasa Latinnya kan rosa itu kan mawar. Bunda Maria itu kan dilambangkan sebagai mawar kan yang harum semerbak. Dalam lagu kan ada yang kurangnya bunga mawar yang ini kan itu menggambarkan Bunda Marianya. Iya. Di situ kan mawar kan sering digunakan untuk hal-hal yang baik, misalkan untuk mengirimkan ucapan terima kasih, selalu menggunakan bunga mawar. Papan cinta. Cinta itu juga simbol dari Bunda Maria. Jadi rosario itu doa yang berulang itu biasanya jauh lebih mengena dalam hidup kita. Sesuatu yang diulang-ulang itu kan kalau pelajaran nih ya, kalau pelajaran diulang-ulang kan selalu hafal mengerti, Masuk sendiri, masuk. resap. Nah itu sama seperti rosario kan. Apalagi kalau di hayati ya, salam Maria penuh rahmat sampai 10 kali sampai 50 kali. Kalau orang muslim kan menggunakan wiritan yang 33 udah salah itu untaiannya itu kan diulang-ulang itu apa? Itu tadi membangun sehingga menciptakan keheningan batin. Meskipun suara kita bersuara, tetapi sebenarnya batin kita tuh mengalami ketenangan yang sungguh karena diulang-ulang. Akhirnya kan istilahnya orang Jawa itu kan lerem. Kalau kopi diaduk dan sama lama kan akan lerem, mengendap. Nah itulah disitulah peran iman kita akan besar. Kedekatan kita dengan Tuhan itu semakin besar dan karya Allah kita bisa melihatnya secara nyata dalam hidup kita seperti itu. Nah, terima kasih Bunda. Ini memang Bunda Maria ini sangat populer. Di bulan Mei ini kan kita peringati sebagai bulan Maria ini. Ya, betul. Termasuk Bu Tuti ini ya, sering setiap pulang pasti ke Jatiningsih. Betul sekali. Apa tuh Bu Tuti ini kalau bulan Mei ini biasanya
untuk mengisi kegiatan di bulan Maria itu diisi dengan apa? Bu Tuti, dengan keluarga atau dengan teman-teman TK? Baik, pada bulan Maria itu biasanya kan diisi dengan melakukan doa rosario, baik di lingkungan, termasuk di lingkungan Bu Tuti, mungkin lingkungan Pak Bimo di Bruderan, dan lingkungan para ibu guru, bapak ibu, ya dah. Nah, kemudian di mana ya, di gereja, tidak ketinggalan pun di tempat kerja ya, di TK, KB, SD, Pangutiluhur Bernardus pun demikian. Lalu berziarah di Gua Maria. Nah, kalau di KB, TK, PL Bernardus, SD PL Bernardus, di bulan Maria, bulan Oktober, Oktober dan bulan Mei, itu sebelum pandemi, anak-anak pasti diajak para ibu guru, Pak Guru untuk berdoa rosario. Ya, betul. Lagi, ketika ini di masa pandemi ini pun TK tidak ketinggalan Pak Bimo. Nah, para ibu guru juga anak-anak diajak untuk berdoa rosario setiap hari Jumat, baik pagi dan malam hari. Kenapa malam hari, Bruder? Karena biasanya papa dan mamanya yang masih kerja itu menghendaki untuk diadakan doa rosario di malam hari begitu. Jadi kita melayani, ya sudahlah, kita berdoa rosario biasanya pukul 6:30. Kalau di TKA itu jam 7 begitu. Nah, kalau untuk para ibu guru di setiap hari Jumat pun, nah ini mengadakan doa bersama juga. Nah, kalau bulan Maria, Oktober dan Mei ini pun mengadakan doa rosario bersama. Tidak lupa juga mengadakan doa novena dengan tujuan untuk perdamaian dunia dan para imam, begitu Pak Bimo. Jadi dalam kehidupan Bu Tuti ini ya, tadi secara pribadi, pengalaman pribadi, kemudian sampai kerja, bahkan orang tua itu meminta untuk mengajak berdoa bersama. Iya. Luar biasa, artinya doa, sudah banyak orang berdoa itu sebagai sebuah kebutuhan. Kalau dulu kita masih kecil kan, kalau ayo Bimo gereja, ayo, kalau enggak enggak. Ternyata semakin kesini, ternyata kok memang berdoa ini sebagai sebuah kebutuhan. Meskipun kadang kita harus diingatkan. Oke, Bu Tuti, Bruder. Nah, tadi Bu Tuti menyampaikan kalau ke Gua Maria, itu termasuk istilahnya kalau pergi wisata di tempat religi, kan ziarah, Iya. Nah, kebetulan besok tanggal 29 ini jadwalnya ke Gua Maria Besokor. Nah, tujuannya apa tuh kira-kira itu? Kita menjawabkan jauh hari, nanti kalau penutupan rosario kita ke sana. Nah, Buddha nih yang dari awal sudah merencanakan, semangat sekali, sampai berangkat survei supirnya sendiri. Kenapa saya tidak diajak, Buddha? Semangat. Ini nama saking semangatnya. Kenapa deh? Ini kok tujuan dari ziarah kita ke Gua Maria itu apa tadi? Sebenarnya kita pergi ke Gua Maria itu kan suatu tradisi gereja. Kita ingat ketika Bunda Maria menampakkan kepada Fatima, kepada anak-anak itu kan di dalam gua ya, waktu anak mengembalakan. Maka di Lourdes itu kan pertama kali Bunda Maria menampakkan kepada anak-anak yang polos-polos itu ya di situ. Lalu sebenarnya kan itu bukan soal kenapa kok harus menutup bulan Maria ataupun bulan Rosario itu harus ke Gua Maria, itu sebenarnya tidak ada suatu keharusan. Itu sebenarnya itu suatu penyempurnaan doa kita. Lalu apakah ketika kita tidak ke Gua Maria doa kita tidak sempurna? Tetap sempurna. Hanya soal tadi rasa, lalu ingin kalau saya itu ingin menyempurnakan ingin membangun yang relasi yang lebih intim lagi dan ingin mengalami perjumpaan keheningan dengan suasana alam, itu kan ya ke Gua Maria tadi. Jadi memandang Bunda Maria yang di atas gua, kan kita belum bisa ke Fatima yang di Lourdes itu kan. Itu membayangkan
oh sekiranya Bunda Maria waktu dia menampakkan kepada Fatimah itu seperti itu toh. Jadi artinya disinilah kita itu membangun seolah-olah menghadirkan kembali Bunda Maria. Sosok Bunda Maria itu sungguh hadir di dalam gua itu sendiri. Meskipun ya tidak ada anjuran yang mengharuskan nanti kalau di bulan Mei di akhir harus ke Gua Maria biar doa kita paripurna. Oh tidak, tidak ada. Kalau sempat ya diperbolehkan, itu baik. Kalau tidak sempat atau tidak ada Gua Maria, tidak masalah apa. Di rumah ada patung, ada Bunda Maria, kita berdoa, ya boleh. Oh. Kalau nggak ada artinya bagaimana? Ada gambarnya, ya boleh. Kalau nggak ada apa-apa, tidak masalah. Tetap kita berdoa dengan sarana rosario, itu juga bisa. Seperti itu. Oke. Wah, tadi menyampaikan kalau Lourdes Buder. Buder nggak punya rencana nih. Teman-teman loh, jangan sendiri ya. Ada rencananya. Nanti soal harinya itu kita belum menentukan. Nah, nanti kita akan tentukan bersama entah ya kapan pun pasti ada rencana ke sana, ada rencananya. Hanya persoalan itu kita tunggu saja Pak. Nah, kita tunggu jawabnya. Nanti pasti akan dalam nama Yesus. Jika ada sesuatu semacam ini, anak-anak bisa mendukung kami untuk bisa melihat Lourdes itu di mana tuh. Bukan Lord Dusun ya tadi. Lourdes. Nanti Lourdes Dusun sampai bisa. Oke, Maria ini kan begitu populer tadi Maria sampai Maria sampai lagu yang tren ini bukan bermaksud menghina atau tidak. Sampai ngerti aja nih rasanya Bu Tuti, Buder. Kan Maria ini sangat populer, sedangkan Maria ini bagi kita hormati. Sampai ada lagu yang berapa bulan yang lalu itu sangat terkenal sampai di TikTok. Lagu yang mana itu? Mariatun, itu. Marianto, Maria itu kan kalau kita sebagai orang sakel Katolik, wah ini kurang ajar nih. Maria masa dibuat seperti itu kalau beneran Buder. Kira-kira perasaan Buder melihat Maria tadi gimana? Nah sekarang kan konteksnya gini. Kalau kita berbicara soal Maria itu kan apakah betul dalam TikTok itu Maria itu ditujukan kepada Bunda Maria ya, atau hanya sekedar kata Maria atau Maria yang lain? Mama Maria. Tahu. Jadi kita jadi orang itu nggak asal baperan ya. Yang kita aja kalau seringkali melihat kan ya di dalam video itu ada Yesus tiba-tiba jalan terus telanjang itu kan ada toh itu kan. Ya, dan apakah orang Katolik marah? Tidak. Karena itu kan kalau marah pasti Tuhan sendiri akan marah. Kita sebagai orang Katolik kan nggak punya kuasa untuk memarahi orang lain. Dan tidak perlu, kita hanya mengingatkan. Kalau bisa diingatkan ya sudah. Kalau kita sudah menyerah, kita yang angkat tangan biar Tuhan yang turun tangan. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Betul. Istilahnya keren. Dasar ribut lah dengan hal itu. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Enggak masalah ya, Buder. Berarti artinya tetap kita waras melihat konteksnya ya. Iya. Kalau Bu Tuti gimana ya? Tadi Pak Bimo dan Buder, jangan baperan. Oke. Jangan baperan, semuanya saja. Maka ketika kita melihat mungkin Pak Bimo karena banyak TikTokan itu ya. Jadi iya. Baru kali ini itu Pak Hati itu. Gara-gara Pak Hati buat video Maria. Maka mari mulai dari sekarang, 1, jangan baperan. 2, lihat hal yang positif saja. Apa itu Maria mau ditujukan ke Bunda Maria atau nama Maria yang lain, begitu Pak Bimo. Oke, berarti sebagai orang beriman mau tidak mau kita harus tuntut tetap selalu waras betul ya. Melihat dari sisi apa dulu. Tidak semua digubyah atau jadi satu dari sisi religius. Oke, terima kasih Buder. Terakhir nih buat Buder dan Bu Tuti ya. Tadi Buder dulu, sekarang Lady First. Nah, boleh. Pesan Bu Tuti ya terhadap anak-anak Benadus nih, Benadian lah, tidak hanya anak-anak ya. Benadian berarti anak-anak, papa mama, kakek nenek, Benadian. Pesan Bu Tuti buat Benadian berkaitan dengan keimanan terhadap Bunda Maria, sikap atau tuntutan hidup yang bagaimana tuh, yang harus kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Baik,
Buat Bernardian semuanya, pesan dari Bu Tuti adalah jangan lupa kita akan berusaha dan juga berdoa. Tanpa Tuhan Yesus, tanpa Bunda Maria, apa yang akan kita laksanakan mubadir. Maka percayalah akan kuasa Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tuti. Nah, ini Bu Tuti tadi awam nih, artinya awam seperti Pak Bimo juga. Nah, sekarang pesan dari Bruder Eko. Bruder hanya punya tadi saya dader apa tau dari Bruder Eko buat Bernardian semua, sikap hidup apa yang harus kita berikan kepada Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Baik, terkait dengan sikap kita kepada Tuhan, kita jangan terlalu ekstrim juga. Jadi kita sewajarnya sebagai manusia, berhadapan dengan manusia, kita sewajarnya kepada manusia seperti manusia. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, sewajarnya kita menempatkan diri di hadapan Tuhan. Artinya apa tadi yang saya sampaikan tadi, jangan baperan dan jangan terlalu ekstrim untuk soal agama. Kalau kita mempunyai iman, kalau kita mempunyai relasi yang akrab dengan Allah, Tuhan itu sebenarnya itu nggak perlu pembelaan dari kita. Tuhan itu tidak perlu mendapatkan perlindungan dari kita. Justru kita yang ingin mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Sikap, kalau orang Katolik kan sikap militansi ya, militan. Itu kan kita memang mempunyai militan kan ya, ingin menyebarkan kasih Tuhan kepada sesama dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang manusiawi juga. Kalau kita ingin menanamkan kasih kepada orang lain, nggak usah jauh-jauh lewat sesama kita yang ada di sekitar kita. Kalau anak-anak misalkan, saya hanya berharap kepada anak-anak Bernardian semuanya, kalian kan belajar di sekolah yang dalam tanda kutip semangat kristianitasnya tinggi. Bukan berarti Anda akan dijadikan Kristiani, bukan. Tetapi semangat Kristiani itu adalah semangat kasih. Kasih itu kan universal, tidak memandang agama dan tidak memandang siapa kamu, siapa aku. Tetapi kita memandang bahwa Anda itu juga hamba Allah, saya juga hamba Allah yang berkuasa untuk menentukan hidup dan mati manusia, itu bukan sesama tapi Allah sendiri. Maka jadilah orang yang beriman dan berakal sehat seperti yang disampaikan oleh Denny Siregar ataupun Adi Armando itu ya. Jadi kita harus mempunyai, kalau kita bisa beriman berarti kita mempunyai akal yang sehat. Kalau kita mempunyai akal yang sehat, maka kita akan beriman yang benar pula. Dan Yesus senantiasa akan memberikan berkatnya kepada orang yang mempunyai sikap rendah hati, tetap mempunyai kasih yang besar, dan yang paling utama itu kan adalah ajaran kasih, bukan siapa yang kuat. Kalau soal kuat-kuatan, Allah jauh lebih kuat. Maka kalau di hadapan Allah kita harus angkat tangan, biar Tuhan yang turun tangan. Oke, terima kasih Bruder. Kata-katanya lu kata-kata baru terus. Setiap kali Bruder menyampaikan sesuatu itu saya tak ingat opo-opo, apalagi kalau sudah bercerita menyangkut kehidupan menyenangkan. Oke, Bruder, Bu Tuti, terima kasih atas segala pemikiran, segala wacana yang telah diberikan kepada kami semua, terkhususnya Bernardian semua, pemaknaan tentang devosi. Dan pesan dari Bu Tuti dan Bruder tadi, pesan utamanya yaitu Bu Tuti menyampaikan bahwa kita tetap harus selalu berdoa, dan dipertegas oleh Bruder bahwa kita tetap memberikan kasih kepada siapapun. Kasih kepada Tuhan kita tularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Maka jika kita sudah memiliki kasih, memberikan kasih, maka Tuhan akan mengasihi kita. Jika kita memiliki perasaannya tidak enak, perasaan bahagia, ketika kita sudah angkat tangan, maka percayalah bahwa Tuhan yang akan turun tangan. Oke, terima kasih Bernardian, terima kasih Bruder Eko, terima kasih Bu Tuti. Pertemuan kali ini, diskusi kita kali ini kita akhiri sampai di sini. Salam Bernardian. Dadah. Dadah.
Benadian. Kita bertemu lagi pada episode podcast di SD Pangudulur Benadus Semarang dengan tema berbicara tentang diskusi.